Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen Provinsi UGI. Perkenalkan, nama saya Ragil Prasetyo, mahasiswa PPG UI Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan menyampaikan materi berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan untuk kelas 10 SMK Negeri 1 Kelari. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Untuk hari ini aku akan menyampaikan dulu sebelum kita melaksanakan materi yang selanjutnya. Afrizal, Ainun, Andin. Sebelum materi Bapak sampaikan, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk dipimpin, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, berdoa. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi yang pokok, kita akan dulu dan terhadap materi yang akan disampaikan, yaitu surah Al-Maidah. Ya, kalian lihat surah Al-Maidah ayat 48. Yuk kita baca bareng-bareng. Pertemuan yang lalu Bapak sudah menyampaikan kaitannya dengan akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian sekarang kita akan berlanjut kepada materi tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, sebelum kita membahas
tentang kompetensi dalam kebaikan pada materi tentang akhlak mahmudah disinggung, yaitu tentang fastabiqul khair. Coba di antara kalian, apa itu fastabiqul khair? Terus adalah berlomba-lomba dalam berbuat baik. Iya, ya bagus. Ya baik, untuk hari ini kan kita tadi Bapak udah sampaikan tentang materi kompetensi dalam kebaikan. Nah sekarang apa tujuan kita mempelajari daripada kompetensi dalam kebaikan? Nah, ada lihat untuk kompetensi tujuan dalam pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kalian untuk mempelajari kompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi kompetensi dalam kebaikan, nah ini dapat membaca surah Al-Maidah 48, tentunya sesuai dengan kaidah tajwid dan kelasnya. Yang kedua, tujuan kedua, kalian bisa menjelaskan, ya, menjelaskan makna dari Quran yang selanjutnya tujuannya adalah bisa memberikan contoh perbuatan dalam kompetensi nanti surah Al-Maidah ayat 48 ya. Kalian amati ya. Nah ini ya dasar dari materi tentang kompetensi dalam kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 48. Setelah kalian amati, coba Bapak pengen di antara kalian ya untuk membacakan surah Al-Maidah ayat 48. Ayo siapa? Silakan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya siapa yang mau membacakan? Ya, mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, bagus. Selanjutnya siapa yang mau coba lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
وأوحينا عليه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق قل جاءنا منكم صراطا Baik, itu yang sudah dibaca surah Al-Baqarah ayat 48. Nah, nanti akan Bapak jelaskan kaitannya dengan makna dari surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, sekarang Bapak minta silakan buat kelompok, kita mau diskusi dulu ya. Tapi sebelum diskusi nanti Bapak jelaskan dulu ya. Silakan buat kelompok. Silakan jatuh kelompok 1. Bapak jelaskan tentang materi kompetensi dalam kebaikan kalian. Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Ya, apa itu kompetensi dalam kebaikan? Kompetensi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba untuk selalu senantiasa melakukan kebaikan yang mana di dalam Islam dikenal dengan fastabiqul khair. Fastabiqul khair, nah ini diambil dari firman Allah surah Al-Maidah ayat 48 seperti yang tadi sudah dibaca ya. Kita lihat yang tadi. Nah ini surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Baik, sekarang kita lihat isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48. Ya. Yang pertama. Lihat, jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Nanti yang dimaksud dengan fastabiqul khair. Nah ini yang dibahas kita dalam materi kompetensi dalam kebaikan. Itu tadi ya, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Kemudian dalam surah ini kalimat fastabiqul khair artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, ya. Kemudian kita lihat tentang perilaku yang mencerminkan kandungan surah Al-Maidah. Perilakunya yang mencerminkan daripada surah Al-Maidah ayat 48 yang pertama ya, yang harus kita lakukan. Biasakan mengucapkan kalimat basmalah setiap akan melakukan aktivitas. Agar apa? Agar mendapat berkah dari Allah. Kemudian perilaku yang selanjutnya adalah peduli terhadap alam, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian selalu menjaga kebersihan minimal di rumah ya, di sekolah sampah jangan sampai kalian biarkan, ambil ya. Kemudian ditaruh di tempat sampah. Kemudian apa? Untuk perilaku selanjutnya selalu jaga segala dan menjauhi
kita selalu menjalankan perintah. Nah kemudian setelah kita melihat mengenai 9 perilaku surah Al-Maidah, apa manfaatnya? Yang pertama, waktu yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia. Ya, dan itu juga energi akan tersalurkan untuk hal-hal yang meningkatkan mutu. Kemudian apa lagi? Mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menjadi kemudian mempererat kita menyampaikan materi ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kan banyak orang yang berbuat baik, namun perbaikan yang bagaimana yang akan mendapat pahala dari Allah. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan nih. Kan banyak orang berbuat baik, tapi bagaimana? Ya agar perbuatan baik itu bisa diterima oleh Allah. Yaitu perbuatan baik yang niat, yang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kita berbuat baik karena Allah, bukan karena yang lain. Nah ini yang akan diterima oleh Allah. Oke ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jelaskan tentang makna daripada kompetensi dan kebaikan. Hari ini kita diskusi, ya, kita diskusi untuk kaitannya dengan kompetensi dalam kebaikan. Ya. Nanti yang sudah selesai Bapak minta untuk mempresentasikan ke depan. Begini, nanti sekali lagi ya, diskusi ini kalian kerjakan, pertanyaannya sudah ada di situ. Kemudian yang selesai ya nanti ya akan Bapak suruh untuk ke depan mempresentasikan, dan kelompok lain boleh bertanya terhadap kelompok yang sedang mempresentasikan. Paham? Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ini kelompok tiga ya. Ya, kan. Kemudian kelompok dua. Kerjakan. Nanti dipresentasikan. Ya. Cari dalam buku, ya cari dalam buku untuk menjawab, semuanya aktif. Oke, ada kesulitan? Ya, oke. Kerjakan. Untuk diskusi selesai. Oke, Bapak minta untuk mempresentasikan dari diskusi yang tadi. Coba kelompok satu ke depan.
kelompok yang lain kalau sudah selesai mempresentasikan, kelompok yang lain boleh bertanya dan kelompok satu menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok satu tentang mengapa mungkin harus melakukan kebaikan. Sejak kecil, kita sudah diajari untuk berbuat baik ke sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan hal tersebut sudah ada di ajaran agama Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang disebut juga sebagai program muslim. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan juga alasan lainnya adalah ada pada keterangan usaha al-kalimah membina kepribadian terpuji. Malah mungkin SDG SPD MAG yaitu barang siapa berbuat baik maka akan mendapatkan balasan kebaikan, dan barang siapa berbuat buruk tapi ia akan mendapatkan balasan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita sebagai mukmin untuk berbuat buruk, karena dengan kita berbuat baik akan mendapatkan manfaat. Di antaranya adalah waktu yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia. Selain itu, energi akan tersalurkan untuk hal-hal yang kita lakukan sendiri. Mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi manusia yang bermanfaat, berrasa, dari silaturahmi. Dan kami dari kelompok satu mengajak kepada semua teman-teman, marilah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik di pandangan Allah. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok satu. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Ya baik. Dari kelompok satu sudah untuk mempresentasikan. Dan sekarang kelompok lain. Silakan untuk bertanya kepada kelompok satu. Oh, silakan. Angkat. Saya Pak. Saya Pak. Izin bertanya Pak, kelompok satu tadi disampaikan bahwa manfaat berbuat baik adalah waktu yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia. Mohon untuk dijelaskan. Silakan kelompok satu menjelaskan dari apa yang ditanyakan oleh kelompok 6. Silakan. Pertanyaan dari kelompok jadi waktu dari berbuat baik yang menjadi waktu yang kita miliki tidak akan sia-sia adalah hidup kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia maupun dari akhirat. Sebagaimana dijelaskan SAG, SPD, MAG itu barang siapa berbuat baik dan maka akan mendapat balasan kebaikan, dan barang siapa berbuat buruk maka pasti dia akan mendapatkan balasan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Baik. Nah, jawaban itu dari kelompok satu. Paham? Oke. Yuk. Baik. Ya, setelah kita diskusi, yuk kita simpulkan. Ya, dari kita belajar tentang kompetensi dalam kebaikan. Kesimpulannya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik. Setiap langkah kita harus selalu membawa kebaikan. Paham? Sekarang, coba siapa yang bisa menjelaskan untuk contohnya? Saya Pak. Ya, maka silakan. Contoh dari berbuat baik adalah membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan-peraturan sekolah, rajin belajar, memberikan tempat duduk pada mereka yang membutuhkan atau yang lebih tua, membantu orang tua rumah. Untuk evaluasi, coba kalian silakan kerjakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di
situ ya, dan nanti dikumpulkan. Paham? Silakan. Ya, silakan kumpulkan. Untuk pertemuan hari ini selesai, ya kita tadi sudah membahas tentang kompetensi dalam. Hari sebelum kita pulang, kita tutup dulu, dipimpin oleh KM untuk berdoa. Setelah belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa